baru balik. Ini adalah hari Minggu, agak bosan. Tapi karena kemarin habis dari Taichung 2 hari, dari hari Jumat dan Sabtu. Jadi hari ini di Huwei, baliknya kemarin malam. Dan gue butuh banget tablet ya. Kemarin udah sempet nanya, udah nyari juga. Dan sampai Taichung pun gue nyari. Yang gue pengen sebenarnya Huawei kan, Huawei Pro 13,2. Karena di Indo tuh sekitar mungkin 20-an juta ya. Maksudnya 20 tuh berapa belas ya? Kayak nggak berapa belas juta deh. 16 juta. Suara gue gak enak. Gara-gara udah hujan 3 hari terus menerus. Jadi ya wajar lah kalau orang agak serak atau biasa. Jadi gue nungguin tablet, gue nyari di Taichung pun nggak ada. Sampai gue naik temen ke toko yang gede pun di Taichung juga nggak ada. Nggak sempat gue liput sih karena udah baterai gue udah lowbat, terus kita belum balik ke Huawei, jadi agak takut juga kalau tiba-tiba nggak balik. Jadi gue harus balik dari toko namanya Guard Station di Huawei sini, dan akhirnya gue beli iPad Air 5 ini tahun 2022. Ini udah M1 dan nggak liput karena lagi hujan juga, agak ribet. Jadi ya udah. Jadi gue beli nih, harganya sekitar harga aslinya tuh 15.000 atau 7,5 juta. Dipotong karena student jadi sekitar 13.900 atau 14.000, jadi 7 juta kurang malah. Jadi sangat worth gue bilang. Tadi kondisinya masih bagus, masih oke. Jadi ini baru mau gue buka lagi karena baru nyampe apartemen dan lowbat juga. Jadi gue mau setting dulu, membiasain dulu, ntar lihat kayak gimana. Karena ini gue bilang barang yang harus gue pakai, dan gue butuh, istilah laptop gue ini bermasalah baterainya. Jadi ini gue butuh untuk kuliah gitu, untuk kuliah juga, tapi ya kegunaan pribadi lah. Jadi gue biasain dulu, terus itu kita lihat gimana responnya. Jadi ini iPad-nya, dan kita buka. Ya kayak iPad biasa sih, cuma gue beli second ini. Jadi kondisi bagus. Nah, langsung seperti buka iPad produk Apple pada umumnya. Sayangnya nggak ada casan, jadi nggak apa-apa. Gue masih ada casan Type C. Udah. Dan ini manual booknya. Dan ini iPad-nya. Mari kita buka. Kita lihat. Ini agak banyak fingerprintnya, cuman ya oke. Dan dimatiin. Nah, udah. Jadi unboxing gitu doang sih. Dan gue biasain dulu cara pakainya gimana, dan mau nyobain stylus punya temen gue yang udah beli. Udah dalam bahasa Inggris. Buka apa? Oke. Jadi gue udah ngeset iPad gue lagi gue cas lagi karena masih belum full baterainya tadi. Jadi ini udah gue update ke iOS 18 juga ya, bukan iOS sih, iPad OS. Ini udah lebih canggih. Perbedaannya tuh ada di sini, ini di ujungnya tuh ada yoi canggih. Jadi belum mulai, biasa gue download ya beberapa, kayak ada Notes, ada apa namanya, kemudian ada Sheets, ada ChatGPT, ada Gmail, karena gue masih pakai utamanya itu masih di Google ya. Jadi gue belum terbiasa. Terus YouTube karena juga berusaha ngebiasain, soalnya sebelumnya juga gue pakai itu selalu di laptop. Jadi gue coba ngedit di iPad dengan standar yang misalnya ringan-ringan, misalnya kayak video kayak gini pasti gue editnya di iPad. Terus juga Instagram, Twitter atau X sekarang, terus sama kegunaan kelas
dimana gue pakainya namanya YouLearn di website, tapi kalau di aplikasinya itu ada namanya Tron Class. Jadi dimana gue submit kerjaan tugas, terus ada materi, ada semacamnya, exam juga di situ. Nah untuk sekarang sih ini udah malam, jadi bingung juga, gue bingung apa ya, belum ada yang bisa gue review karena baru hari ini gue pakai iPadnya. Jadi ya pasti akan gue ngerasa akan kepake banget karena tentu gue belum ada casing, belum ada Apple Pen-nya juga, walaupun gue mau belinya yang agak murah yang third parties yang murah, karena ngapain beli yang asli coy, mahal. Jadi itu gue ngarap sih ini kepake banget di kuliah, dimana kuliah gue kan 6 bulan terus sampai mungkin kisaran 2 tahun lah di sini untuk belajar finance sampai kelar S2. Jadi berharap ini pakai. Tapi kenapa gue milih iPad? Nah ini pertanyaan yang cukup relevan ya, soalnya sebenarnya gue bukan Apple user. Jadi Apple pertama gue tuh sebenarnya gue pernah pakai iPad dulu, tapi iPad generasi keberapa gue lupa. Pokoknya yang masih zaman casannya tuh masih yang kotak, dimana di Indonesia masih yang casan gede kotak, terus baru yang edisi luarnya itu baru pakai Lightning. Jadi udah lama banget pasti. Terus gua pakai Apple produk lagi itu di 2022 ya, apa 2023, dimana ini yang gua rekam sekarang, pakai untuk rekam itu adalah iPhone XS. Jadi gua beli juga second, karena ngapain beli yang baru mahal-mahal, toh juga masih pertama kan. Kecuali gue udah kayak sekarang nih, terus juga mau upgrade ke yang lebih baru atau beli yang baru juga, itu tergantung duit. Jadi kenapa gue beli iPad itu, pertama jujur gue suka dengan ekosistemnya Apple, dimana bisa AirDrop, dan kedua itu adalah bukti nyata dari temen gue pakai dia tuh pakai R3 tuh 2000 berapa ya, 18 ya atau 2020, pokoknya gue lupa, pokoknya udah agak lama dan sampai sekarang masih bagus gitu. Dan terbuktinya aja dia juga pakai iPhone S mulu dah, iPhone X atau iPhone 10 itu dari pertama rilis sampai sekarang masih bagus, walaupun part-part dalamnya udah sering diganti gitu. Jadi gue pakai 10S kan udah dari 2019 kayaknya, karena rilisnya ini bersama dengan 11 dan sampai sekarang masih bagus gitu, walaupun battery health-nya udah turun. Jadi gue ngerasa ada alasan, dan gue juga pengen nyobain sih iPad beserta Apple ekosistem bersamaannya gitu. Jadi ya 3 alasannya yang cukup simple. Pertama itu Apple ekosistemnya gue suka. Terus kedua longevity-nya atau kelamaan reliable-nya. Terus ketiga ya nyobain iPad kayak gimana, rasain gitu. Karena buat notes, buat apa, bagus. Sama ini udah gue nanya, ini udah pakai yang M1 chip. Jadi yang R4 itu masih yang Bionic A14 nggak salah. Ini udah M1, jadi udah lebih bagus. Dan temen gue bilang nggak usah ke M2 terlalu nggak ada bedanya lah gitu. Jadi itu dulu di hari Minggu ini, jadi cuma beli, terus sekarang gue pakai iPad, walaupun belum sebagai daily gue, karena gue belum berani pakai tiap saat, belum ada casing, belum ada tempered glass juga, sama belum ada pen. Jadi gue nggak mau main-main, maksudnya bawa iPad mana masih pakai sih, cuman nggak setiap saat dan harus pakai wifi. Jadi itu aja. Besok Senin gua nggak ada kegiatan harusnya, jadi itu aja. So ya, thank you udah ngikutin gua, udah ke day 18 kayaknya ini. Iya, harusnya 18. Terus ngikutin. Ini dokumentasi bagi yang baru nonton atau gimana, ini dokumentasi gua per hari di Taiwan sampai gua kelar.
gue berharap gue bisa bikin terus ini sampai kelar. Ini bukti dokumentasi komitmen gue kepada diri gue sendiri untuk kayak ngeliput tiap hari gue bakal ngapain, walaupun nggak gue rekam setiap saat ya, paling kayak majority bakal kayak gini, kayak di akhir hari ngomong kayak hari ini gue ngapain aja ya, semacamnya gitu, bikin simple. Kalau ada waktu sempet ngerekam pasti akan gue ngerekam. Jadi ini aja di hari Minggu ini, dan thank you udah menonton, bye bye.